Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu lagi di pembelajaran KRS, kemudi, rem, dan suspensi untuk bagian teori ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin kita udah membahas beberapa hal tentang beberapa part atau beberapa benda yang ada di sistem kemudi. Maka untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan yang ketiga di semester keempat ini ya, untuk mata kuliah kemudi, sistem dan suspensi, kita akan masuk di pembelajaran baru, di bab baru, yaitu tentang front wheel alignment. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Salah satunya yang ada di sini itu adalah toe. Ya, ada toe, ada camber, ada caster, seperti itu, dan lain-lain. Nah, seperti apa dan apa fungsinya dan apa itu sebenarnya yang ada seperti itu, mari kita bahas ya. Jadi sebelum saya jelaskan, mungkin ini juga sudah pernah dipelajari atau disampaikan, atau pernah kalian dapat ketika mungkin beberapa dosen ya di sini juga itu sudah pernah mungkin sedikit mengulas tentang ini. Jadi kalau dilihat ya, front wheel alignment ini berhubungan dengan posisi ban seperti itu. Jadi posisi ban itu yang seperti apa, yang bagus ataupun bukan bagus sih, posisinya itu yang pas seperti apa. Kita tahu ya, variasi mobil itu yang ada di dunia ataupun di Indonesia itu kan banyak ya, variasi tentang cara penempatan ban. Ada yang terlalu ceper, ada yang sampai bentuknya itu sampai miring gitu. Itu seperti apa dan efeknya seperti apa akan kita pelajari. Oke, untuk yang pertama kita belajar tentang toe. Toe itu apa? Secara definisi itu adalah selisih jarak roda depan bagian depan, roda depan bagian depan, dengan roda depan bagian belakang dalam milimeter. Seperti ini ya. Jadi roda depan bagian depan dan roda depan bagian belakang. Jadi ini roda. Nah, yang dipelajari adalah roda depan bagian depan yang sini, dengan roda depan bagian belakang yang sini. Itu namanya toe ya, yang akan kita bahas tentang toe. Nah, toe itu dibagi menjadi dua. Ada toe in yang terlalu besar, ada toe in yang terlalu toe out yang terlalu besar, seperti itu. Seharusnya itu ya standarnya ya memang lurus seperti itu, tapi untuk beberapa hal ada beberapa mungkin mau memvariasi dan itu diperbolehkan, tetapi kita harus tahu dengan memvariasi itu akan ada efek seperti itu. Nah, coba yang pertama, toe in terlalu besar, maka roda akan aus pada bagian sebelah luar seperti ini ya. Ini toe in-nya terlalu besar ya, jadi otomatis ya bagian luar pasti akan banyak terkikis karena bagiannya itu kan, ban itu kan akan gesrek sama aspal. Maka ketika toe in yang terlalu besar, maka yang bagian aus yang paling besar adalah bagian luar. Harusnya kan rata kan, satu ban itu dari belakang bagian depan atau bagian belakang dari roda depan ini harus rata, tapi karena toe in yang terlalu besar, maka ausnya itu sebelah luar makin besar seperti itu. Toe out ya, seperti gambar yang kedua ini toe out. Jadi buka seperti itu ya, posisinya buka seperti itu. Nah, itu roda akan aus pada bagian dalam, jelas ya, karena memang yang akan banyak bergesekan dengan aspal adalah yang bagian dalam seperti itu. Nah, nanti ini pembelajaran seperti ini harus diperhatikan dan sangat penting untuk kalian mungkin nanti praktek atau yang lain seperti itu. Nah, fungsi itu ada dua ya. Yang pertama adalah sebagai koreksi chamber. Nah, kita akan bahas apa itu chamber. Yang kedua adalah koreksi gaya penggerak. Seperti apa? Oke, kita lanjutkan ya.
Oke. Nah, ini adalah untuk fungsi itu sebagai koreksi chamber. Chamber itu kan apa ya? Seperti piringan, miringnya seperti gambar seperti ini. Jadi reaksi rolling chamber menyebabkan roda menggelinding ke arah luar. Oleh sambungan kemudi roda dipaksa bergerak lurus searah jalan kendaraan, akibatnya roda menggelinding dengan ban menggosok pada permukaan jalan. Jadi ini adalah fungsi chamber yang sangat dalam seperti itu. Oke. Nah, tuin itu mengakibatkan roda menggelinding ke arah dalam ya, karena chambernya itu terlalu dalam ya. Efek rolling chamber ke arah luar ya, seperti ini dapat teratasi sehingga roda dapat menggelinding lurus tanpa terjadi ban menggosok pada permukaan jalan. Jadi ya ketika bannya posisinya seperti ini terlalu dalam itu ya kita harus ditarik keluar seperti itu. Karena gini, kalau pertama keausan ban itu apabila tidak rata maka akan menyebabkan boros kendaraan, maksudnya boros bahan bakar ya. Jadi karena berat akhirnya ya boros. Jadi boros itu bukan karena cc aja, tapi juga karena posisi ban yang contohnya gembos atau memang posisi tuinnya terlalu tidak sesuai, atau mungkin bahasanya di bengkel spuringnya tidak sesuai, maka akan mengakibatkan keborosan bahan bakar seperti itu ya. Dan yang kedua adalah pengemudian itu tidak stabil karena memang ya tidak sesuai dengan pasnya karena ada kemiringan seperti itu. Nah ini ya, itu sebagai tadi chamber itu sebagai koreksi gaya penggerak. Nah gaya penggerak dari axle belakang diteruskan ke axle depan. Nah, axle ini ya, axle di sini, axle kemudian reaksi menggelinding ban roda depan yang mengarah ke belakang menyebabkan bagian depan cenderung bergerak ke arah luar. Nah, untuk mengatasi ini maka kendaraan dengan penggerak roda belakang perlu dilakukan penyetelan tuin. Nah ini ya, jadi kan pasti pas belok itu kan pasti akan ada efek ya, efek apa ya, agak ngebanting seperti itu. Nah harus ada penyesuaian, kalau tidak yaitu penyesuaian tuin ya ke arah positif untuk bisa agar lebih bagus itu lebih stabil kendaraannya. Seperti apa? Nah contoh ini, gaya penggerak dari roda dengan diteruskan ke axle belakang melalui rangka. Reaksi terhadap gelinding roda belakang yang mengarah ke belakang atau beban menyebabkan roda depan bagian depan ya cenderung bergerak ke arah dalam. Ya kayak apa ya? Ada efeknya itu loh ketika belok. Nah, untuk mengatasi reaksi ini maka kendaraan penggerak perlu menggunakan toe out. Jadi tuin toe out itu jelek pak, tuin bagus pak, enggak. Jadi tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya ini gaya penggerak di roda depan terutama axle, nah reaksi terhadap gelinding roda belakang yang mengarah ke belakang ada beban, maka roda bagian depan cenderung bergerak ke arah dalam. Nah ya ini harusnya ada toe out. Kalau yang tadi harus ada penyetelan tuin seperti itu. Nah soal camber ya, kita masuk ke camber ya. Jadi camber itu kan itu ya kemiringan ya. Jadi kalau bisa dilihat ini adalah ada alfa, ada beta seperti itu. Nah kemiringan ini ya seperti ini. Jadi kemiringan roda bagian atas ke dalam atau keluar terhadap garis vertikal. Jadi ini ada garis vertikal nih. Harusnya normalnya atau secara pasnya itu adalah sesuai dengan garis ini. Tetapi karena memang terjadi sesuatu mungkin ya di jalan itu kecang atau ada lubang atau apa, pasti ada yang namanya kemiringan. Jadi perlu adanya penyetelan chamber ketika mungkin baru perjalanan jauh atau yang lain. Dan fungsinya dari chamber adalah perpanjangan garis tengah ya, roda kiri dan kanan. Ini ada garis tengah nih. Oke. Akan bertemu pada suatu titik. Dengan adanya rolling chamber maka gaya untuk memutar roda kemudian menjadi berpiringan. Jadi semakin stabil, semakin lurus dengan garis, ini akan semakin bagus seperti itu.
karena lebih ringan untuk mengendarai gitu ya. Nah ini ada chamber positif ya. Perpanjangan garis tengah roda dari kiri ke kanan akan bertemu pada suatu titik. Dengan adanya rolling chamber, maka gaya akan untuk memutar roda kemudi menjadi lebih ringan. Seperti itu. Ini chamber ya, chamber positif. Nah, chamber negatif nih. Pada gambar chamber negatif, jatuh titik kutub terhadap jalan satu. Nah, ini ya. Dengan titik putar kemudi terhadap jalan yang kedua semakin menjauh. Nah, semakin ke sini berarti itu innya chamber negatif ya, seperti itu, terlalu besar seperti itu. Jadi kayak apa ya, kayak ya melebar seperti itu. Tapi yang bagian bawah tadi itu mengingkup, yang ini melebar. Nah, ini juga tidak dianjurkan karena akan menyebabkan kendaraan juga juga tidak stabil seperti itu. Kalau yang tadi itu positif itu terlalu besar, itu akhirnya seperti menyempit ya, posisinya miring menyempit. Dan yang kedua ini melebar dan kayak kepongkeng itu loh, bahasanya gimana ya. Seperti itu. Jadi kalau tuh tadi yang tentang gerakan roda ya, ini ya tuh tadi tentang ini tentang penstabilan gerakan roda itu. Kemudian kalau chamber itu tentang kemiringan. Ingat ya, apa yang to itu tentang apa, chamber tentang apa, seperti itu. Ada yang to in, ada to out, kemudian ada chamber positif, ada chamber negatif. Kalau chamber positif itu yang ya miringnya akan ke dalam, terlalu dalam ya. Chamber itu kan harus lurus ya, seperti ini. Ini ada garis pita itu. Tapi karena memang ada kejadian sesuatu kita nggak tahu, maka bisa jadi menjadi chamber positif terlalu ke dalam, atau chamber negatif yang terlalu keluar, seperti itu. Oke, nah kemudian ini ada chamber positif ya. Jadi pengaruh chamber terhadap pengemudian. Nah, kita pasti tentang ini. Gaya sejajar dengan S, ini Fs ya, Fs yang mengarah ke roda menyebabkan reaksi roda menekan ke arah bantalan. Nah, ini bantalan ya. Bantalan dalam sehingga reaksi kelonggaran bantalan berkurang. Jadi chamber positif mengurangi kelonggaran bantalan. Letak beban kendaraan pada spindle, nah ini di sini, oke, mendekati bantalan dalam. Dan bantalannya di sini ya, oke. Menyebabkan getaran yang ditimbulkan spindle dan diteruskan ke sistem kemudi menjadi kecil. Jadi semakin lurus chambernya, itu akan menyebabkan akan kemudian semakin sistem kemudian semakin kecil. Karena kita punya beban mobil nih. Kemudian juga ada tekanan dari jalan yang itu diteruskan oleh ban. Maka harus ada yang namanya, jadi tidak kalau bengkel itu tidak serta-merta lurus ya. Itu memang teori seperti itu, tapi memang di kenyataan ketika penyetelan itu memang agak di chamber positifkan agar tekanannya itu lebih kecil sehingga kemudiannya lebih bagus, seperti itu. Itu kenyataan di lapangan. Walaupun teorinya harus stabil garis lurus seperti itu, tapi kenyataannya memang seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk jenis mobil ya. Tidak semua mobil itu juga ketika dipaskan di tengah itu juga bagus, seperti itu. Dan hitungannya beda-beda, seperti itu. Nah, ini chamber negatif ya. Jadi gaya sejajar yang mengarah ke roda menyebabkan roda ingin lepas dari pengikatnya, seperti itu ya. Reduksi kecocokan bantalan dapat dirasakan pada sistem kemudi. Nah, chamber negatif menyebabkan efek kebebasan bantalan roda bertambah. Karena kan agak keluar, maka ya kebebasannya akan bertambah. Ini, nah, letak beban kendaraan pada spindle mendekati bantalan di sini ya. Oke, menyebabkan beban spindle bertambah. Getaran yang ditimbulkan spindle diteruskan ke sistem kemudi yang bertambah, seperti itu. Oke, itu ya untuk yang pengaruh chamber terhadap pengemudian untuk chamber negatif, seperti itu. Nah, kita ini ada namanya letak beban pada spindle. Jadi perhitungannya itu kan
kalau dilihat secara perhitungan itu itu memang ada, jadi ada beban, kemudian ada gaya, kemudian juga ada dari beban itu gini, gaya berat kendaraan. Jadi ban itu kan sebagai penyangga ya, kayak kaki seperti itu mempunyai tekanan dari dalam dalam kendaraan seperti itu. Jadi ada namanya gerak kendaraan. Dan FR, gaya reaksi, gaya tegak lurus. Nah, gaya tegak lurus ini yang akan mempengaruhi mempengaruhi ban yang chamber positif itu adalah gaya tentang bagaimana jadi ini kan kalau dari atas itu adanya gerakan dari ban mobil, berat mobil yang bawahnya ini adalah dari aspal. Jadi ketika ini tidak sesuai, chambernya tidak sesuai, entah itu terlalu positif atau terlalu negatif, maka ya akan bereaksi dengan ini loh. Jadi ini chamber positif dapat memperkecil momen bengkok spindle. Jadi ini bisa bengkok, rusak. Jadi efeknya itu bukan hanya aus ya, tapi juga dengan perhitungan-perhitungan yang jadi terlalu besar atau terlalu kecil chambernya itu akan mempengaruhi ya spindle seperti itu. Spindlenya itu akan gimana, cross rodanya itu akan gampang rusak karena memang bannya lebih berat atau memang gaya geseknya dengan aspal itu lebih besar seperti itu. Nah ini kalau tadi yang positif ya, sekarang yang negatif adalah gaya reaksi atau gaya tegak lurus. Nah, tegak lurus ini ke bawah kemudian horizontal pada poros roda spindle menjauhi sumbu putar kemudi. Ya, seperti itu, atau kingpin di sini ya, di tengah sini. Chamber negatif dapat memperbesar momen bengkok spindle. Sebenarnya terlalu positif juga tidak bagus ya, tapi lebih bagusnya memang roda itu bagusnya kan chamber positif agak ke chamber negatif positif untuk kingpin ini, spindle ini biar agak awet seperti itu. Kalau membuka seperti ini akan mengakibatkan ini cepat rusak seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang di bengkel itu dia tidak saklek, harus lurus seperti itu, lurus, tapi memang agak di chamber positif itu, agak ke dalam sedikit untuk memperkecil bengkok dari spindle. Jadi tidak parah seperti itu. Karena kita nggak tahu ya, di jalan itu juga pasti juga ada banyak lubang, ada banyak rintangan seperti itu. Nah ini ya, jadi ada front wheel alignment, caster kemiringan ya ini. Kalau tadi dari depan, ini dari samping ya. Nah, front wheel alignment atau caster. Jadi tadi ada camber, ada kemiringan caster seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah hubungannya dengan ini, tegak lurus dengan ini, dengan peer atau shock seperti itu ya. Jadi kemiringan kalau dari depan, ini dari samping seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugas ya, saya akan memberikan tugas untuk pertemuan yang ketiga ini. Jadi apa yang sudah saya terangkan dari awal sampai ke belakang, tolong ya. Jadi tugas ini dikumpulkan dalam 1 minggu. Tolong diresum. Oke, diresum, ditulis tangan, nanti difoto dan dikirim email ke saya. Ini untuk karena yang praktek udah saya jelaskan bagaimana sistem penilaiannya. Untuk yang teori ini saya gunakan momen untuk meresum. Jadi yang melihat video ini tolong diresum dari awal tadi yang saya terangkan sampai ke akhir sini. Itu ya, jadi saya dikumpulkan dalam 1 minggu. Seperti itu. Jadi saya juga merangkan, kalian juga mencatat dan paham apa yang saya terangkan. Itu ya, terima kasih. Itu dari saya. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.